Saudara-saudaraku, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan memuji nama-Nya dengan pujian dari Kidung Jemaat 10, bait yang pertama dan kedua. Sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya dari kekal hingga kekal. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan ada pada saudara-saudara, dan ada pada saudara juga. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan
Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 1 Korintus 13 ayat 1-3. Saudaraku, apakah hidup kita selama ini telah sungguh-sungguh dijiwai oleh kasih? Andai kata ku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andai kata ku pahami bahasa suruhnya hanyalah bahasa cinta, kunci dari semua. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Saudaraku, terimalah berita anugerah dari Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kolose 1 ayat 13 dan 14. Puji dan syukur kepada Tuhan. Selanjutnya, terimalah petunjuk hidup baru yang demikian.
Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Kolose 1 ayat 23. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Pagi ini Bapa, kami bersama-sama menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami menaikkan puji dan syukur atas segala rahmat dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk saling bertemu dan bersama-sama berbakti kepadamu. Kami percaya melalui ibadah ini, Engkau senantiasa menguatkan dan menyegarkan iman kami. Bapa, hidup kami sepenuhnya terbuka di hadapan-Mu. Engkau Maha mengetahui keberadaan kami masing-masing. Kami yang sedang sakit kiranya Engkau sembuhkan. Kami mendoakan Ibu Sukamto, Ibu Windri, juga saudara-saudara kami yang lain. Kami memohon dan berharap hanya kepadamu. Juga setiap kami yang dalam kesusahan, dalam kesesakan karena berbagai pergumulan, kami mohon Engkaulah yang senantiasa memberi kekuatan dan jalan keluar. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa meneguhkan iman kami, agar kami terus berharap dan percaya kepada Tuhan di dalam segala keadaan.
Bapa, kami berdoa, memohon rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan, dilimpahkan bagi para orang tua kami. Mereka yang telah Tuhan pakai untuk merawat kehidupan kami di dunia ini. Mereka yang sudah lanjut usia, Tuhan, Engkau senantiasa beri penghiburan, Engkau senantiasa beri damai sejahtera, sehingga orang tua kami ya Tuhan senantiasa merasakan ketenangan, penuh syukur dan sukacita karena Tuhan selalu beserta mereka. Demikian pula bagi pasangan hidup kami yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk kami hidup bersama dan membangun rumah tangga. Kami menyadari ada banyak kekurangan masing-masing kami, namun kami mohon Bapa, Engkau menolong kami agar kami dapat bekerja sama satu sama lain, saling mengasihi, saling mengerti, dan bersama-sama mengabdikan kehidupan kami kepadamu. Berkati anak-anak kami, cucu-cucu kami, mereka yang masih balita, mereka yang sudah bersekolah, mereka yang sudah bekerja, mereka yang sudah dewasa dan berumah tangga. Kiranya Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan mereka. Kami berdoa saat ini bagi saudara kami, Mbak Dwi Ari Kurniasi. Kiranya Tuhan terus memberkati kandungannya dan persiapan dalam menjelang kelahiran anak pertamanya. Kiranya Engkau memberi kesehatan, kiranya Engkau memberi perlindungan, kiranya Engkau memberi kecukupan. Bapa yang Maha Kasih, kami juga mendoakan keluarga Mas Kristianto Utomo dan Mbak Wiwin Kristiana yang akan menyerahkan anak mereka, anak kami Ceko, untuk menerima baptis kudus. Kiranya Tuhan Engkau berkati apa yang kami rencanakan, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan hanya seturut kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, memohon berkat-Mu bagi jemaat-Mu di GKJ Tengahan yang sebentar lagi kami akan memperingati pendewasaan gereja ke-91 tahun. Ya Tuhan, kami menyadari dalam hidup bergereja masih banyak kekurangan kami, namun kami terus ingin belajar untuk lebih dan lebih baik lagi. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati gereja-Mu ini, agar menjadi alat di tangan-Mu untuk menghadirkan kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Pagi hari ini ya Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi para pemimpin kami, bagi masyarakat di sekitar kami. Bapa, kiranya Engkau memberkati dan menjauhkan bangsa kami dari segala marah bahaya. Engkau selamatkan kami, Engkau luputkan kami dari pandemi dan juga dari berbagai masalah lain. Ya Tuhan, tolong kami untuk membangun kehidupan yang penuh damai sejahtera, dengan kami bersama-sama berani memperjuangkan kebenaran dan keadilan, dengan kami bersama-sama membangun negeri ini. Ya Bapa, ini doa kami, sungguh jauh dari sempurna, namun kami percaya Tuhan berkenan menjawabnya seturut dengan kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas kami, dan mohon ampunilah kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita menghaturkan syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang telah dilimpahkannya dalam hidup kita. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Kita haturkan persembahan kita kepada Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 337 bait 1 sampai 2.
ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang senantiasa mengasihi dan memberkati kami dengan berkat-berkat Tuhan yang terus melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan yang memberkati kami di dalam aktivitas kami, di dalam kami melakukan tugas, kewajiban, pekerjaan kami masing-masing. Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mengaturkan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kami. Tuhan terima dan Tuhan berkati persembahan kami, sehingga boleh bermanfaat dan berguna untuk pelayanan di gereja kami. Berkati saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini Tuhan. Tuhan berikan tanggung jawab, Tuhan berikan kebijaksanaan di dalam mengatur persembahan ini. Tuhan Bapa di surga, sebentar lagi kami akan menerima sabda firman Tuhan. Kiranya Tuhan buka hati kami masing-masing, sehingga apa yang boleh kami dengar hari ini boleh berguna di dalam kehidupan kami selanjutnya. Kami mohon ampun atas setiap dosa, kesalahan, dan pelanggaran yang senantiasa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami aturkan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai dengan 12. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan, Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 129 sampai 136. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku kau ngangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai namamu. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku.
Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titah-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu. Roma 8 ayat 26-36. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Demikian firman Tuhan. Matius 13 ayat 31 sampai dengan 33, dilanjutkan ayat 44 sampai dengan 52. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan Ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya.
Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat itu ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang rindu untuk mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya. Haleluya. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Di zaman yang serba canggih ini, banyak orang terjebak dalam cara hidup yang pragmatis dan budaya instan. Pragmatis artinya menilai segala sesuatu berdasarkan kepraktisan dan manfaatnya. Orang-orang yang pragmatis hanya mau melakukan hal-hal yang menguntungkan bagi dirinya. Dengan kata lain, suka mencari keuntungan bagi diri sendiri. Sedangkan budaya instan membuat orang ingin hidup serba cepat dan mudah. Di satu sisi, hal ini mendorong orang untuk selalu berinovasi dan mengembangkan teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan. Tapi di sisi lain, ada dampak negatifnya, yaitu orang tidak lagi menghargai proses. Orang tidak mau lagi untuk berlelah-lelah. Yang diutamakan hanyalah hasil. Hal ini mendorong orang untuk menghalalkan segala cara guna meraih apa yang diinginkan. Contoh sederhana, orang melanggar rambu lalu lintas karena ingin cepat sampai tujuan, menyela antrian, mencontek untuk mendapatkan nilai yang bagus, korupsi untuk mendapatkan kekayaan, menyuap untuk memudahkan urusan. Cara berpikir pragmatis dan ingin serba instan itu juga bisa mempengaruhi kehidupan orang percaya. Orang percaya bisa tergoda untuk hidup dengan cara dunia, mengukur segala sesuatu berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Orang tidak berpikir, apa yang dapat kupersembahkan kepada Tuhan, melainkan apa yang bisa kudapat dari Tuhan. Karena itu semangat melayani, kerelaan berkorban, ketekunan belajar firman bisa merosot tajam. Orang enggan mengikuti kegiatan-kegiatan gereja yang dianggap tidak membawa keuntungan. Persembahan dipandang sebagai iuran dan tarikan yang memberatkan. Yang lebih ekstrim, ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan demi suatu keuntungan jasmani, entah itu uang, jodoh, teman, pekerjaan,
ataupun popularitas. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus membentangkan beberapa perumpamaan lagi dalam Matius 13 ayat 31 sampai 33 dan ayat 44 sampai dengan 52. Semuanya berbicara tentang apa itu kerajaan sorga. Bagian pertama adalah perumpamaan yang disampaikan kepada orang banyak, seperti diterangkan dalam Matius 13 di ayat 2 dan 3, bahwa saat itu orang banyak datang kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus mengajar mereka dalam perumpamaan. Sedangkan bagian berikutnya adalah perumpamaan yang disampaikan hanya kepada para murid, berdasarkan keterangan dari Matius 13 ayat 36 bahwa Tuhan Yesus sudah kembali dari tempat di mana orang banyak berkumpul itu dan sekarang sedang berada dengan murid-muridnya. Kerajaan sorga secara sederhana bisa dipahami sebagai gambaran kehidupan ideal yang didambakan semua orang, yaitu kehidupan yang penuh damai sejahtera. Pada bagian pertama disampaikan demikian, bahwa kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan dan bertumbuh di ladang. Biji sesawi yang dianggap paling kecil di antara semua benih itu berubah menjadi pohon sayuran yang lebih besar dari sayuran lain ketika ia bertumbuh. Kerajaan sorga itu bukan tentang sesuatu yang mati, melainkan tentang suatu hidup yang bertumbuh. Tuhan Yesus menaburkan benih kerajaan sorga dalam hati setiap orang yang mendengarkan pengajarannya. Benih kerajaan sorga adalah firman Tuhan. Benih itu akan menjadi pohon yang bermanfaat manakala ia tumbuh dan hidup dalam diri orang yang menerimanya. Kerajaan sorga atau kehidupan ideal yang penuh damai sejahtera itu hanya bisa dirasakan ketika firman Tuhan hidup dan bertumbuh dalam diri setiap orang. Demikian pula perumpamaan berikutnya, masih dalam bagian pertama, yaitu yang disampaikan kepada orang banyak. Kerajaan sorga diumpamakan seperti ragi yang dicampurkan dalam tepung terigu sehingga menjadi adonan roti. Ragi itu yang nantinya membuat adonan mengembang dan bisa menjadi roti yang enak untuk dinikmati. Kerajaan sorga itu bisa dirasakan dan dinikmati manakala firman Tuhan diambil, dicampurkan, diadukan ke dalam hidup manusia. Artinya, firman Tuhan dipakai dalam hidup sehari-hari, sehingga firman itu mempengaruhi sikap dan perilaku hidup setiap orang. Disitulah kerajaan sorga, kehidupan yang penuh damai sejahtera, akan bisa dirasakan. Sedangkan perumpamaan berikutnya disampaikan Tuhan Yesus hanya kepada para murid-Nya. Pertama, kerajaan sorga digambarkan seperti harta terpendam. Kedua, kerajaan sorga digambarkan seperti mutiara yang sangat berharga. Keduanya mengandung arti yang sama, yaitu bahwa kerajaan sorga adalah sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang sangat berharga. Saking berharganya sampai orang rela menjual semua yang dimiliki demi mendapatkan kerajaan sorga itu. Perumpamaan ini mengandung pesan demikian. Para murid adalah seperti orang yang sudah menemukan harta terpendam dan mutiara berharga itu di dalam diri Yesus. Bukan hanya para murid pada saat itu, melainkan kita semua sebagai murid-murid Tuhan. Kita semua telah menemukan harta terpendam dan mutiara berharga itu di dalam Tuhan Yesus. Karena itu, kita harus bisa menjaga dan mempertahankannya.
kita harus siap mengorbankan apapun demi Tuhan Yesus, dan bukan sebaliknya, mengorbankan Tuhan Yesus demi mendapatkan sesuatu yang fana di dunia ini. Perumpamaan berikutnya adalah mengenai pukat yang ditebarkan orang dan menjaring berbagai jenis ikan. Ikan-ikan yang terjaring itu pada akhirnya diseleksi. Ikan yang baik diambil dan dimasukkan ke dalam pasu. Pasu itu bejana atau jambangan besar dari tanah liat. Pasu itu wadah. Ikan yang tidak baik kemudian dibuang. Ikan yang baik adalah gambaran orang benar dan ikan tidak baik adalah gambaran orang jahat, menurut keterangan ayat 49. Dengan perumpamaan ini, Tuhan Yesus menyingkapkan rahasia tentang penghakiman yang akan terjadi di akhir zaman. Dengan begitu, para murid diingatkan untuk terus berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya kita belajar bahwa kerajaan sorga menunjuk dua hal. Satu, kehidupan ideal yang harus diwujudkan di bumi. Dan yang kedua, kehidupan ideal yang telah disediakan Tuhan di sorga. Yang pertama menjadi tugas dan tanggung jawab kita, sedangkan yang kedua dikerjakan oleh kuasa Allah sendiri. Jadi, kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita harus berusaha mewujudkan kehidupan yang penuh damai sejahtera itu di bumi. Kerajaan sorga tidak tebluk dari langit, tidak jatuh dari langit, tetapi harus diusahakan. Caranya bagaimana? Yaitu dengan hidup seturut firman Tuhan. Mengasihi Tuhan dan sesama. Jauh dari sikap pragmatis, bukan ingin mencari keuntungan diri, melainkan semangat berbagi dan melayani. Bila kita setia melakukannya, niscaya kerajaan sorga itu bisa kita rasakan bersama, kini dan di sini. Amin. Saat teduh untuk kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, kita bangkit berdiri, kita ikrarkan kembali iman kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak
darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Tuhan memelihara hidup saudara dengan kasih-Nya dan menuntun hidup saudara dengan anugerah-Nya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.